Hai, nama saya Aris. Sekarang saya akan berusaha menjelaskan mengenai network security. Untuk chapter adalah Understanding Cyber Threats. Apa itu network security? Network security atau biasa disebut keamanan jaringan adalah suatu cara untuk melindungi jaringan komputer dari orang-orang yang tidak berhak mengaksesnya atau ingin merusaknya. Tujuannya jelas, agar data tetap aman, tidak dicuri, dirubah, ataupun dirusak. Mengapa keamanan jaringan ini sangat penting? Karena dengan keamanan jaringan ini dapat melindungi data pribadi atau rahasia dari pencurian atau penyalahgunaan. Selain itu, dengan keamanan jaringan kita dapat menjaga sistem tetap berjalan lancar tanpa gangguan dari serangan. Kemudian dengan keamanan jaringan pun akan mencegah kerugian finansial akibat pencurian data atau serangan cyber. Dengan keamanan jaringan, kita membangun kepercayaan dari pelanggan, mitra, atau pengguna sistem. Selain itu, dengan memperkuat keamanan jaringan, kita dapat memenuhi aturan atau hukum yang berlaku agar tidak terkena sanksi. Contohnya, bila kita memiliki data-data user pengguna seperti alamat, nomor KTP, kita tidak dengan mengamankan data tersebut dari para peretas, kita tidak akan kena tuntutan hukum. Sekarang ini banyak sekali serangan cyber yang terjadi, semakin banyak dan canggih. Penjahat cyber tidak hanya menargetkan perusahaan besar, tapi bisnis-bisnis kecil, pemerintah, bahkan individu. Eh, apa yang membedakan zaman sekarang adalah karena semua komputer itu terkonek dengan internet. Jadi kita bisa berhubungan dengan komputer lain, begitu juga peretas dapat mengakses komputer kita. Namun beberapa hal yang menonjol pada serangan sekarang adalah serangan sekarang itu menjadi lebih pintar, sulit dideteksi, dan sering menggunakan teknik manipulasi psikologi, seperti phishing. Kemudian dengan berkembangnya teknologi AI, mereka juga memanfaatkannya untuk membuat serangan yang lebih berbahaya. Jadi teknologi AI selain dipergunakan untuk hal yang baik, bisa juga dipergunakan oleh para peretas untuk menyerang komputer-komputer atau server-server tertentu. Sekarang para peretas juga menargetkan data pribadi dan finansial karena data-data ini bisa dijual atau disalahgunakan. Kemudian serangan ransomware sekarang mulai meningkat, di mana pelaku meminta uang rebusan untuk membuka data yang dikunci. Ransomware ini sifatnya adalah mereka menyerang suatu server atau komputer, kemudian data-data pribadi kita dikunci sama mereka, di-encrypt dengan kunci tertentu. Ketika yang terkena serangan tersebut membutuhkan data, dia harus menebus uang kepada peretas agar dikasih kunci yang untuk mendekrip data-data yang telah dienkrip oleh ransomware tersebut. Apa-apa aja yang terjadi di dunia belakangan ini mengenai serangan serangan-serangan yang terjadi. Diawali tahun 2019. Pada tahun 2019 itu ditemukan banyak sekali masalah keamanan serius pada layanan SSL VPN. Seperti kita ketahui, VPN itu adalah akses yang diberikan kepada para pekerja oleh sebuah perusahaan agar mereka bisa bekerja dari jarak jauh. Jadi tidak perlu datang ke kantor, tetapi mereka dapat mengakses komputer di kantor atau server di kantor, seperti layaknya mereka berada di kantor. Namun ternyata VPN yang sudah dilindungi dengan SSL ini ternyata banyak masalah. Para peneliti keamanan menemukan beberapa sistem SSL VPN memiliki bugs atau celah keamanan yang belum diperbaiki. Kemudian VPN ini juga bisa dibawa dari jarak jauh tanpa harus login. Kemudian apa VPN ini juga dengan membawa VPN mereka dapat mengambil data-data sensitif seperti username dan password. Hal ini sudah diberitahukan oleh para peneliti. Namun, kenapa beberapa perusahaan tetap terkena? Karena mereka tidak mengupdate sistem VPN tersebut. Terkadang keamanan jaringan juga berhubungan dengan update sistem. Setelah diketahui ada bugs,
Para perusahaan-perusahaan juga harus langsung mengupdate sistem untuk memperbaiki dari bugs tersebut. Apa itu cyber attack? Serangan cyber adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk merusak, mencuri, atau mengganggu sistem komputer, jaringan, atau data. Tujuannya jelas. Pertama adalah mencuri informasi penting, terus mengganggu layanan agar tidak bisa digunakan, website down, server down, mail server down, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengambil sistem untuk keuntungan pribadi atau politik. Berikut adalah insiden-insiden umum pada yang terjadi. Contohnya adalah malware. Malware apa itu? Yaitu program jahat yang merusak atau mencuri data, seperti virus, trojan, atau ransomware. Kemudian ada phishing. Phishing ini adalah upaya menipu pengguna agar memberikan informasi rahasia seperti password. Kemudian ada pencurian data, data-data kita dicuri. Terus ada serangan DDoS. Serangan ini DDoS adalah kita membanjiri server dengan paket data sehingga server itu tidak bisa diakses. Lalu ada penyusupan, yaitu saat seseorang yang tidak berhak masuk dalam sistem tanpa izin. Dengan adanya serangan-serangan ini, apa yang akan terjadi? Pertama adalah loss of confidentiality, yaitu kerahasiaan kita hilang. Dengan diserang oleh peretas, data pelanggan atau karyawan dapat bocor. Informasi pribadi seperti nomor KTP, alamat, tanggal lahir, detail bank dapat dilihat oleh pihak-pihak yang tidak seharusnya. Bahkan email atau dokumen-dokumen rahasia juga bisa dibuka oleh peretas. Selain itu, dengan adanya peretas melakukan eh, penyusupan ke server kita, akan terjadi loss of integrity, yaitu kita akan kehilangan integritas dari sebuah data, karena data tersebut sudah dirubah oleh peretas. File-file penting yang diubah oleh peretas tanpa sepengetahuan pemiliknya, atau data rusak akibat kesalahan sistem atau virus, informasinya dimanipulasi sehingga analisa atau laporan menjadi salah. Kemudian juga ada loss of availability. Apa ini? Ini adalah ketika server kita down, website tidak bisa diakses, server mati akibat kerusakan perangkat keras atau serangan malware, atau file-file penting yang sudah di-encrypt oleh ransomware tidak bisa dibuka oleh user. Baik, saya akan melanjutkan presentasi terkait network security, understanding cyber threat pada bagian common types of cyber attack. Serangan cyber pada umumnya yang terjadi salah satunya itu web defacement. Ini tuh sebuah tindakan peretasan di sebuah situs website yang mengubah tampilan tanpa izin. Biasa dilakukan hacker, ada beberapa hal, salah satunya ingin menyampaikan pesan politik atau protes atau mungkin ingin melakukan sebuah propaganda seperti itu. Dan salah satunya lagi juga menunjukkan bahwa sistem keamanan website tersebut atau instansi tersebut itu lemah, atau mungkin sekedar iseng atau dan pamer kemampuan untuk mencari uh, validasi seperti itu. Case studinya, WordPress Divestment Campaign pada 2017 itu ribuan situs WordPress diserang dan tampilannya diubah oleh peretas. Penyebab utamanya itu beberapa pengguna WordPress itu tidak melakukan pembaruan versi WordPress, sehingga uh, si peretas ini memanfaatkan celah keamanan tersebut untuk masuk dan mengubah tampilan website. Yang ya dampaknya website website jadi menampilkan pesan yang tidak seharusnya, atau juga ada yang menampilkan tag hack by salah satu uh, grup gitu, salah satu komunitas hacker. Dan juga banyak pemilik website kehilangan kepercayaan dari banyak pengunjung karena memang uh, website mereka tidak bisa diakses dengan normal oleh pengunjung tersebut. Dan serangan yang lainnya yaitu DOS atau DDoS attack. DOS itu denial of service dan DDoS itu denial of service. Ini tuh sebuah jenis serangan yang bertujuan membuat
server atau layanan online itu tidak bisa digunakan karena cara kerja itu mengirimkan ribuan paket yang ribuan paket, fake atau palsu dalam jumlah yang besar yang server itu tidak mampu, untuk menerima permintaan itu sehingga overload dan bisa sampai lemot dan mati gitu servernya. Sehingga ya banyak 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 kerugian yang dihadapi seperti pengguna tidak bisa akses atau mungkin bisa akses tapi lemot seperti itu. Case studinya itu di Rio 2016 Olympic Games. Jadi pada penyelenggaraan Olimpiade Rio 2016, panitia penyelenggara mengalami lebih dari 500 juta serangan cyber. Jenis serangan yang terjadi itu salah satunya di DOS yang mencoba melumpuhkan sistem dan upaya mencuri data dari jaringan internal. Dan juga serangan ke sistem tiket dan situs web resmi Olimpiade. Dan serangan cyber attack yang lainnya yaitu unauthorized access. Ini contohnya hacker yang masuk ke akun admin suatu website atau karyawan yang melihat data rahasia padahal tidak punya izin seperti itu. Atau orang luar yang menyusup ke jaringan perusahaan. Untuk pencegahannya untuk saat ini sudah sangat modern ya, maksudnya seperti autentikasi dua langkah, itu teknologi yang salah satu teknologi untuk pencegahan unauthorized access ini, dan juga password yang kuat dan pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna ini sangat penting sekali terkait penerapan RBAC ya, role based access management. Uh, case studi ini Apple phishing scam. Secara kerjanya, pengguna menerima email palsu yang terlihat seperti dari Apple. Isinya menyuruh pengguna untuk memverifikasi akun atau mengkonfirmasi pembayaran. Ketika pengguna mengklik link di email itu, mereka diarahkan ke web palsu yang mirip Apple, lalu dimintai memasukkan Apple ID dan password. Ini salah satunya kayak phishing. Jadi tampilan fake yang seakan-akan itu tampilan resmi dari sebuah instansi atau dari sebuah perusahaan gitu. Lalu kita memasukkan Apple ID atau password atau mungkin username dan kredensial yang sangat rahasia. Lalu ada tipe serangan yaitu ransomware attack. Itu ransomware adalah jenis malware yang mengunci atau mengenkripsi data lalu si peretas meminta tebusan agar data bisa dibuka kembali. Case studinya di WannaCry 2017, salah satu serangan ransomware paling terkenal yang terjadi pada Mei 2017. WannaCry memanfaatkan celah keamanan di Windows yang belum diperbarui. Setelah masuk, ia mengenkripsi file dan meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin. Dan ada tipe lainnya yaitu Advanced Persistent Threat atau disingkat APT, adalah serangan cyber yang canggih, terencana, dan berlangsung lama. Biasanya ditargetkan ke organisasi besar atau lembaga pemerintahan. Tujuannya mencuri data rahasia seperti dokumen pemerintahan atau rahasia perusahaan, atau memata-matai aktivitas target atau mengganggu infrastruktur yang penting. Case studinya di Nikon APT. Nikon adalah kelompok APT yang dikenal menargetkan negara-negara di Asia Tenggara. Mereka selama bertahun-tahun menyusup ke sistem pemerintahan, militer, dan organisasi diplomatik. Mereka menggunakan malware canggih untuk mencuri dokumen rahasia dan informasi sensitif. Oke, selanjutnya akan diterangkan oleh Mas Arif. Terima kasih. Hai, saya Arif Nur. Di sini saya akan melanjutkan mengenai presentasi dari Network Security Cyber Threat. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai network security, kemudian tipe-tipe cyber attack, dan macam-macam insiden cyber yang pernah ada di dunia. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai topik dari kunci cyber security konsep. Nah, itu ada 4. Yang pertama ada
confidentiality merupakan kerahasiaan, itu memastikan bahwasanya informasi hanya bisa diakses pada orang-orang yang memiliki kewenangan saja. Tujuannya adalah melindungi data pribadi, data bisnis, atau informasi sensitif agar tidak bocor ke pihak yang lain begitu. Nah, contohnya itu seperti enkripsi data, juga kontrol akses seperti login, password, dan otorisasi itu ke orang yang berwenang saja. Dan juga kita dapat menerapkan autentifikasi two factor di setiap aplikasi. Selanjutnya itu ada integrity, itu merupakan jaga agar data tetap akurat dan tidak berubah tanpa izin. Nah, itu memastikan bahwasannya informasi tidak dilakukan modifikasi, dihapus, atau ditambahkan secara tidak sah. Nah, contohnya itu seperti penggunaan checksum atau hashing pada setiap file di aplikasi, dan juga ada kontrol versi dokumen itu untuk menandai bahwasannya dokumen yang kita gunakan itu tidak berubah atau dimodifikasi. Dan juga eh, ketiga itu ada seperti digital signature itu untuk melakukan eh, tracing bahwasannya dokumen tersebut sudah dilakukan signature pada tanggal dan juga telah dilakukan penandatanganan pada dokumen tersebut gitu. Nah, yang ketiga itu ada availability yang merupakan memastikan bahwasannya sistem dan data itu dapat diakses dan dibutuhkan oleh pengguna yang berwenang. Nah, itu contohnya seperti backup and restore secara rutin yang dimana itu dilakukan secara berkala. Biasanya itu ada per bulan, per minggu, dan per hari. Itu tergantung dengan kebutuhan dari instansi tersebut atau organisasi tersebut. Nah, ada juga seperti redundancy server, ya, yang dimana itu untuk menjaga setiap aplikasi jika nanti pada server utama itu mengalami kerusakan. Nah, kita sudah ada backup uh, server yang dimana itu ketika server utama down, itu kemudian langsung switching ke server yang kedua, seperti itu. Yang ketiga itu seperti pelindungan terhadap serangan DDoS. Nah, itu ada proteksi terkait uh, apabila terjadi serangan DDoS di lingkup organisasi kita begitu. Yang keempat ada cyber kill chain, itu merupakan model yang menjelaskan tahapan serangan cyber dari awal hingga akhir. Model ini membantu memahami bagaimana penyerang bekerja sehingga kita bisa menghentikan mereka lebih cepat. Nah, itu ada beberapa macam. Yang pertama seperti recognize atau pengintaian. Itu penyerang mengumpulkan informasi tentang target seperti alamat IP, sistem yang digunakan, dan celah keamanan. Kemudian yang kedua ada uh, weaponization seperti persenjataan, itu penyerang membuat malware atau menyiapkan alat serangan yang akan digunakan. Yang ketiga itu delivery, itu bahwasanya malware dikirimkan ke target melalui email phishing atau link berbahaya yang dimasukkan ke dalam
eh, target. Yang keempat adalah eksploitasi, bahwasanya malware dijalankan pada sistem target dengan mengeksploitasi kerentanan. Kemudian setelah malware jalankan, itu melakukan instalasi pada backdoor atau software di sistem yang akan kita target. Dan yang keenam adalah command and control, itu penyerang menghubungkan sistem yang terinfeksi ke server kendali untuk mengirimkan perintah. Nah, setelah penyerang menghubungkan dengan command dan control, selanjutnya ada action on objective, yaitu penyerang menjalankan tujuan akhir seperti mencuri data, merusak sistem, atau menyebar ke jaringan yang lain yang akan kita target selanjutnya. Ya, di sini merupakan best practice dari network security ada 4. Yang pertama itu melakukan regular update dan juga patching gitu. Nah, cara ini merupakan cara yang terbaik untuk menjaga sistem agar tetap aman dengan selalu melakukan pembaruan, update, dan menginstal patch secara rutin begitu. Dikarenakan perkembangan malware virus itu selalu berkembang setiap waktu. Nah, yang kedua itu adanya employee training and awareness. Nah, manusia atau karyawan itu adalah salah satu titik lemah terbesar dalam keamanan cyber. Karena itu penting sekali untuk memberikan pelatihan kepada karyawan agar mereka tahu cara menjaga keamanan datanya. Nah, karyawan yang sadar keamanan itu merupakan pertahanan yang kuat bagi organisasi dan perusahaan begitu. Contohnya saja seperti phishing. Nah, itu apabila karyawan melakukan action pada email phishing yang dikirimkan oleh uh, penyerang, itu dapat melumpuhkan uh, organisasi tersebut begitu. Nah, yang ketiga itu adalah implementasi strong access control gitu. Nah, control access adalah cara untuk mengatur siapa yang dapat akses ke sistem data atau file tertentu. Nah, kenapa ini penting gitu? Tidak semua orang perlu akses ke semua hal. Gitu. Kalau akses tidak dikendalikan, data sensitif bisa bocor atau disalahgunakan. Nah, ini bisa kita implementasikan seperti penggunaan uh, PAM gitu ya, Privilege Access Management gitu ya, untuk uh, memilih siapa saja yang dapat akses ke sistem tertentu gitu. Yang keempat itu adalah backup solution and incident response planning. Nah, itu cadangan atau backup adalah salinan data yang penting yang disimpan di tempat lain supaya bisa dipulihkan jika data asli hilang atau rusak. Nah, cadangan atau backup ini sangat penting bahwasanya apabila terjadi insiden begitu, kita tidak khawatir gitu bahwasanya akan adanya update ini yang dilakukan secara berkala gitu. Kemudian incident response planning adalah rencana tentang apa yang harus dilakukan jika terjadi insiden keamanan cyber. Nah, itu uh, merupakan hal yang penting juga bahwasannya kita memiliki uh, step-step gitu ya apabila diadakan insiden gitu ya. Apabila insiden itu ada gitu ya. Mungkin presentasi dari kami sekian. Terima kasih.